Oh, saya baik nggak upayakan Pak. Halo guys, kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Hari ini kami akan melakukan penelitian ke Kampung Nelayan dan juga pelabuhan apa? Tanjung Mas dan Kampung Nelayan Tambak Rejo. Ya, untuk membahas mengenai apa ya? Lahan banjir rob yang ada di Semarang. Oke, langsung saja yuk. Ikuti kita terus ya guys. Dadah. Nah, stay tune. Oh, saya baik-baik saja di sini. Terkait banjirop bagaimana Pak? Ya sudah biasa ya kalau di Semarang ya namanya rob itu saya nggak. Oke. Terkait banjirop, menurut Bapak sendiri gimana itu Pak? Kan Bapak yang mengalami di sini ya Pak? Ya namanya orang kena musibah gitu ya gimana Mas, ya gimana wong ibaratnya mau dicari solusinya gimana, emang waktunya rob. Ya bisa kan sulit tuh Mas. Iya Pak. Wong namanya banjir rob kan nggak tahu, tanpa kecuali ada bencana banjir alami, hujan. Nah itu mungkin bisa dibendung, nggak tahu. Kalau rob kan nggak tahu datangnya kapan, perusahaan mau surut kapan, kan nggak tahu. Kalau di sini kan ada tanggul ya Pak. Ya. Kemarin kan tanggulnya jebol itu Pak. Nah, Itu Bapak sendiri kan mengalami tanggul jebol itu. Ada kerugian nggak sih Pak? Dampak atau kerugian itu? ya dampaknya kemungkinan besar ya itu tuh para petani tambak itu tuh dampaknya. Ya itu kan permasalahannya benih-benih ikan itu kan mungkin kebanyakan kan pada keluar dari tambak. Kalau kita nih kehidupan dari kecil kan di kota, Iya, tidak Pak. pernah di daerah tambak. Kalau yang terus terang aja itu yang rob itu mayoritas yang kerugian banyak orang-orang tambak. Kalau sini Pak, sini kan kerendam juga ya Pak kemarin yang tanggul jebol itu. Itu gimana Pak? Bapak sendiri aktivitasnya lumpuh, terganggu atau gimana? Ya lumpuh, ibaratnya kan nggak bisa aktivitas. Oke. Kita kan nggak bisa aktivitas, sedangkan mau aktivitas saja kita kan nungguin kapan surutnya kan gitu kan. Sini juga pada macet Mas. Kalau kita kan ini kan sering masang tenda ini toh tiap hari Kamis. Tenda buat apa? Buat Jumatan. Ntar kalau sudah selesai kan langsung dibongkar. Tenda depan masjid ini loh. Itu rutinitas tiap minggu Mas. Berarti kalau ada banjir itu nggak bisa masang tenda Pak? Masang, permasalahannya bawahnya buat parkir pekerja pelabuhan. Oh. Ya kan pada parkir sini masalahnya sana kan udah penuh air di pos 4 itu. Oke. Itu tadi tuh penanggulangan, pembikinan tanggul-tanggul sementara itu toh. Tanggul sementara. Ya buat nutupi celah-celah mana yang bisa dilalui air dari laut, dan paling kan gitu. Oke. Dari air-air laut yang masuk ke darat itu kan gitu upayanya. Yang pernah saya lihat gitu. Terakhir nih Pak, apa harapan Bapak sendiri buat ya mungkin untuk pemerintah lah? Ya mungkin dari warga kan ya gitulah. Kalau memang ada bencana gitu ya segeralah ditindaklanjuti gitu aja loh. Lihat laut, lihat kamera.
kegiatan atau bekerja tentunya menjadi dampak yang negatif, tidak bisa leluasa atau melewati jalan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, pendidikan ketika anak sekolah, karena kebetulan air pasang itu tidak pasti, katakanlah hari ini jam sekian, kadang-kadang siang, kadang-kadang sore, kadang-kadang pagi. Ketika pagi tentunya akan menghambat untuk transportasi atau menuju ke bekerja atau sekolah. Yang ketiga, secara umum untuk kenyamanan dan di sekitar kami, jadi ketika untuk ada air pasang jadi kurang nyaman gitu, karena memang ketika rumahnya kena air pasang, jalannya tadi seperti tidak bisa tempat untuk berteduh atau beristirahat karena selalu terkena air pasang. Itulah salah satu atau beberapa hal yang kami ketahui dan kami pahami, dampak-dampak negatif selama ini yang kami rasakan itu. Harapan sih setelah kita mengalami bareng teman-teman masyarakat atau semua masyarakat yang di RW 16 karena merasakan bahkan sering kena dampak air pasang yang sampai mengenai jalan, harapannya ke pemerintah tentunya dalam hal ini kota atau provinsi, bahkan misalkan kalau pusat itu harapannya ada pendinginan jalan mulai dari Cianjuran lewati di bawah jembatan sampai menuju ke dekat Muara. Itu sangat-sangat membuat beban masyarakat ketika mau untuk keluar masuk atau untuk kegiatan atau bekerja. Itu harapan seperti itu. Halo guys. Oke, karena kami sudah melakukan observasi kemana? Ke pelabuhan dan Kampung Nelayan Tambak Rejo. Kita akan membicarakan tentang solusi dari kita, perspektif dari kita tentang banjirop di Semarang. Yoi guys. Oke, mulai dari Mikael dulu. Ya, kalau saya sih solusinya ya ada 3 aja ya. Yang pastinya pemerintah tuh ya harusnya lebih sering melakukan pembaruan lah ya istilahnya ke tanggul-tanggul yang ada. Kalau bisa ya lebih bagus lagi menambah tanggul yang ada. Terus kemudian kan kita tahu sendiri ya di Semarang ini kan tanahnya itu kan setiap tahunnya berkurang ya 10 cm, itu data dari pemerintah. Kalau dari saya ya mengurangi pengeksploitasian tanah di air tanah di sekitar situ ya. Terus ya menormalisasikan sungai-sungai yang langsung ketemu laut gitu. Ya itulah dari solusi dari saya untuk teman-teman, silahkan. Oke, Erik silakan. Oke, kalau dari Mikael tadi 3, aku 1 aja. Kalau dari aku pembangunan sabuk pantai, dan itu sudah terrealisasikan oleh Pemkot Kota Semarang melalui Kementerian PUPR. Dilansir dari websitenya Kementerian Kelautan dan Perikanan, sabuk pantai adalah struktur pelindung pantai yang menggunakan teknologi karung geotekstil memanjang. Nah, itu sangat berguna sekali untuk membendung abrasi dari arus laut. Oke, dari Dimas. Kalau aku solusinya tuh ada 2. Itu yang pertama adalah membuat satu bendungan, yang kedua adalah membuat satu embung, dimana antara kedua tersebut itu dapat berguna bagi masyarakat. Soalnya kan masyarakat Semarang tuh kadang-kadang kan airnya asin, ya kan, di dalam itunya, di dalam misal airnya itu asin dan kurang dan itu kurang jernih itu loh. Yang jadinya itu antara embung dan bendungan itu bermanfaat sekali bagi masyarakat di sana, terutama itu bisa mengubah air laut menjadi air tawar dengan penyaluran, terus adanya air laut itu bisa jadikan garam, itu kan bisa. Itu sangat berguna sekali bagi masyarakat, khususnya dalam perekonomian. Itu. Oke. Kalau dari aku sama kayak komunitas camar yang kita wawancarai, salah satunya yang bisa jadiin solusi itu yang sudah terkenal mungkin solusinya di kalangan masyarakat, penanaman mangrove. Dan juga kita kemarin observasi ke bibit tanaman mangrove, dan itu mungkin sebagai solusi dari banjirop di Semarang. Apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup sih. Oke, sekian dari kami, vlog kami.
Belum dadah. Penutup dulu. Sabar. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat ke depannya dan video ini juga bermanfaat bagi kalian yang pengen observasi ataupun penelitian tentang banjirop di Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.